Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suplemen bagi jiwa kita yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan kita ketika kita berhadapan dengan banyak hal atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh rahmat, yang kesetiaannya tidak pernah berubah, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pada kesempatan pagi hari ini, kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami merendahkan diri, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menyingkapkan firman-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan terlebih kami akan diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan dalam menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kami. Pimpinlah dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya akan membaca sekali lagi. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dalam penderitaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah catatan terbaik tentang keadaan orang-orang percaya di Tesalonika. Di tengah-tengah penderitaan karena penganiayaan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, yang notabene adalah teman-teman sebangsanya sendiri, oleh karena iman kepada Kristus. Namun penganiayaan yang mereka hadapi tidak menyurutkan iman, kasih, dan pengharapan mereka di dalam Kristus melalui Injil yang sudah mereka dengarkan. Penganiayaan tidak membuat orang-orang percaya di Tesalonika kehilangan arah imannya, tetapi justru semakin teguh, bahkan semakin termasyur, sehingga Rasul Paulus tidak dapat berkata-kata lebih banyak atas keteguhan iman mereka itu. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa karena dari antara kamu firman Tuhan bergema
bukan hanya di Makedonia dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa penganiayaan yang dialami atau penderitaan yang sedang mereka alami oleh jemaat atau orang-orang percaya di Tesalonika justru membuat Injil semakin maju dan berkembang dan terdengar bukan saja di daerah mereka di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi bahkan sudah terdengar sampai di luar daerah. Dan juga kita dapat melihat bahwa iman mereka juga tersiar di mana-mana. Keteguhan mereka, ketekunan mereka, kasih mereka, dan harapan mereka pasti juga tersiar. Sehingga Rasul Paulus tidak dapat berkata-kata lebih banyak lagi tentang hal itu. Rasul Paulus yakin sekali tentang berita yang didengarnya adalah berita yang benar tentang iman, kasih, dan pengharapan jemaat yang ada di Tesalonika. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mendengar keteguhan dan ketekunan iman orang-orang percaya di Tesalonika, Rasul Paulus sangat bersyukur dan mengingat mereka dalam doanya. Seperti di dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Rasul Paulus bukan hanya berdoa tetapi juga kagum. Ia menyebut tentang iman, kasih, dan pengharapan mereka di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Di sini Rasul Paulus sekali lagi menyebut pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman mereka bertumbuh dalam penderitaan. Kasih mereka tetap hangat dengan sesama dan kesetiaan kepada Tuhan. Pengharapan mereka semakin kokoh yang dibangun melalui ketekunan dalam pekerjaan-pekerjaan iman di dalam Tuhan. Mereka tumbuh dalam penderitaan. Iman mereka, kasih mereka, dan pengharapan mereka sangat teruji. Tidak sedikit orang yang menyerah karena keadaan. Iman mereka menjadi goyah, kasih mereka menjadi dingin, dan pengharapan mereka terkubur dalam kebimbangan dan keraguan. Namun tidak dengan orang-orang percaya di Tesalonika. Hal ini memberi pelajaran penting bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan semua orang yang percaya di seantero dunia ini untuk tidak cepat menyerah karena keadaan, untuk tidak cepat menyerah karena penderitaan atau penganiayaan, untuk kita tetap teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan, walaupun kita harus menderita untuk beberapa waktu lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan sesaat tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kelak kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tetap bertekun dalam iman, dalam kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun hari ini bahkan sampai pada waktu yang tidak kita ketahui harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tetapi percayalah bahwa ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita.
Ada waktunya Tuhan akan kembali memberkati kita dengan segala hal yang baik. Ada waktunya Tuhan akan menolong kita dan membangkitkan semangat kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dapat kami renungkan pada hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk setia kepada Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk tidak mudah menyerah karena keadaan, sekalipun saat ini kami sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Sekali lagi firman-Mu telah mengajar kami supaya kami tetap bertekun di dalam iman, dalam kasih dan pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dan teruslah Engkau meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami dan bahkan di dalam loh hati kami yang paling dalam, supaya firman-Mu akan senantiasa memberikan penghiburan bagi kami ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang tidak kami inginkan, berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan totalitas kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lewati di depan kami. Kiranya Tuhan mendahului rencana kami, kiranya Tuhan akan mendahului setiap pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, kami dapat lakukan dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan kami akan melihat keajaiban demi keajaiban perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang akan bekerja di berbagai bidang pekerjaan kami, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Berkati keluarga kami Tuhan, dan seisi rumah kami, Tuhan kiranya akan memberkati suami, istri, anak-anak, dan bahkan semua yang ada di dalam rumah kami. Tuhan memberkati. Kau kiranya akan menguatkan dan meneguhkan kami. Berkati juga sanak famili kami dimanapun mereka berada, yang tidak kami lihat, yang tidak kami dengar, dan tidak kami rasakan kehadirannya. Tuhan kiranya akan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk komunitas di mana kami berada. Tuhan juga memberkati sehingga komunitas kami semakin hari semakin teguh di dalam iman dan pengharapan dan kasih kepada Tuhan, walaupun kami harus berhadapan dengan pandemi yang berkepanjangan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka, Engkau menghibur mereka. Mereka yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Mereka yang ingin membangun usahanya kembali, Tuhan juga menolong mereka dan menyiapkan segala sesuatu yang mereka perlu. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan juga kiranya akan memberkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga instansi-instansi swasta, para relawan yang bekerja keras untuk menanggulangi COVID-19. Tuhan kiranya akan memberkati program nasional vaksinasi. Tuhan juga kiranya akan memberkati sehingga semuanya ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan kami akan keluar dari pandemi yang berkepanjangan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami juga yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan menolong dan memberkati mereka sehingga mereka juga dihibur di tengah-tengah kesusahan. Mereka bertumbuh dalam penderitaan seperti firman-Mu yang telah mengajar kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon berkat Tuhan kiranya akan menyertai sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber
kekuatan, sumber berkat, sumber pengharapan kami. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Tetap semangat, kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Tetap semangat dan tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
yang terbaik.